Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurdiana dari kelas PAIJ yang akan mempresentasikan terkait esai saya, yaitu berjudul Efektivitas Pembelajaran Tatap Maya dan Tatap Muka di SMPN 2 Cites Ponorogo, Perspektif Sosiologi dan Antropologi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait pendidikan masa pandemi COVID 2019. Pendidikan sebagai bagian dari pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta membudayakan dan memperdayakan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Nah, dalam pendidikan masa pandemi COVID 2019 ini, maka dari itu keadaan memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sudah berubah. Nah, yang dimaksudkan berubah ini yaitu mulai dari ekonomi, politik, dan budaya, dan paling utama ini yaitu tentang pendidikan. Nah, di Indonesia ini juga sedang mengalami kesulitan ataupun mengalami permasalahan dalam pendidikan, yaitu tentang ketimpangan teknologi, terus juga tentang kurangnya sumber daya guru yang bisa benar-benar memahami teknologi zaman sekarang, terus juga keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi yang tadi, terus juga ada keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi dan relasi guru kepada murid dan kepada orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral gitu. Dan ada selanjutnya pembahasan yaitu tentang efektivitas pembelajaran tatap maya dan tatap muka. Nah, di sini saya akan menjelaskan keefektifan pembelajaran tatap maya dan tatap muka yang berada di SMPN 2 Citis. Nah, dalam pandemi COVID ini telah memberikan pengaruh besar di sektor pendidikan di seluruh dunia. Dan sektor pendidikan di Indonesia pada mulanya selalu menerapkan proses belajar mengajar dengan tatap muka, tapi kini karena ada COVID-19, maka dari itu sektor pendidikan di Indonesia mengadakan pembelajaran berupa tatap maya. Karena apa? Karena untuk menunjang ataupun mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Dan ada juga keefektifan pembelajaran tatap maya di sini. Menurut penelitian saya itu sudah efektif, tapi di awal-awal dilaksanakan pembelajaran tatap maya itu memiliki banyak sekali kendala, yaitu seperti kendala pada jaringan internet. Banyak siswa atau peserta didik ya, itu rumahnya mungkin tidak di kalangan daerah 4G, terus juga susah sinyal, dan ada juga yang rumahnya ada di pelosok-pelosok. Jadi materi yang sudah disampaikan oleh guru itu tidak efektif dan juga kurang diserap, kurang dipahami oleh peserta didik tersebut. Begitu. Nah, kalau ini untuk solusinya pihak sekolah ini mengadakan sekolah tatap muka, tetapi hanya beberapa jam saja, itu untuk menanggulangi peserta didik yang kesusahan jaringan internet itu tadi, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik bertanya mengenai materi yang belum paham. Karena kalau melewati sosial media itu biasanya tidak benar-benar bisa memahami secara detail dan 100%. Maka dari itu dari pihak sekolah menyediakan subsidi kuota internet itu yang ada di sekolahan ya, untuk mengerjakan tugas, mengirimkan tugas, dan untuk para peserta didik supaya
lancar dalam mengerjakan tugas itu tadi dan memahami serta dapat menyerap materi yang sudah diberikan oleh gurunya begitu. Dan alhamdulillah efektivitas pembelajaran tatap maya dan tatap muka bisa berjalan dengan lancar di SMPN 2 Jetis Ponorogo ini, karena antara guru dan siswa ataupun warga sekolah itu sama-sama bergotong royong, bekerja sama untuk bagaimana kedepannya, bagaimana pembelajaran yang efektif untuk peserta didik dan juga guru dapat menyampaikan materi dengan baik dan dapat dipahami serta diserap oleh peserta didik gitu. Dan ada pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran di masa pandemi COVID, perspektif sosiologi dan antropologi. Bisa kita ketahui ya, sosiologi dan antropologi itu berbeda. Kalau sosiologi itu kan lebih memandang ke masyarakat sebagai sistem hubungan peranan, dan antropologi itu sebagai sistem nilai. Nah, di sini yang kita bahas adalah tentang budaya. Tentang budaya di SMP Negeri 2 Jetis. Ya, yaitu tentang kultur budaya dan manajemen yang ada di SMPN 2 Jetis itu sangat menarik perhatian dan memiliki nilai yang positif. Seperti kultur budaya yang telah diterapkan di SMPN 2 Jetis itu seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran bersama, dan juga sholat Jumat. Dan ada lagi yang lainnya tentang reboisasi, terus juga jaga lingkungan, terus tegur, salam, sapa, begitu. Nah, dan untuk upaya pembinaan guru yaitu berupa rapat Diknas dan juga pengarahan pembelajaran daring oleh pengawas. Di SMPN 2 Jetis itu juga sudah menerapkan kedisiplinan dan ketertiban dalam sekolah maupun luar sekolah begitu. Dan kalau jika dilihat dari kacamata sosiologi dan antropologi, pembelajaran di SMPN 2 Jetis ini sudah memiliki keterkaitan antara sosiologi dan antropologi tersebut, yaitu tentang berperilaku baik. Nah, berperilaku baik di sini tidak hanya tentang sesama antar teman ataupun guru, tetapi juga antar budaya, lingkungan, terus kedisiplinan, ketertiban, itu semuanya sudah diperlakukan dengan baik. Nah, dengan demikian budaya-budaya yang diterapkan dapat membentuk pribadi para warga sekolah dengan baik dan memiliki etika dan berbudaya di lingkungan. Nah, hingga pada suatu saat nanti apabila berada di luar sekolah, mereka dapat menerapkan perilaku yang baik dan budaya yang sudah dibudayakan oleh sekolah tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.